Jumpa kembali di channel Tanpa Jejak. Kali ini Mimin akan berbagi kisah yang berjudul Cerita Misteri Datang dari Gadis Desa. Cerita misteri ini berawal dari gadis yang berinisial R di mana suka pulang pergi setiap hari pada malam hari melewati jalan menurut dia angker. Karena dimulai pukul 17 waktu Indonesia Barat tidak ada motor mobil yang melewati jalan itu, kalaupun ada hanya satu atau dua. Jalanan yang banyak pepohonan yang tinggi dan tidak ada rumah sama sekali, hanya rumput dengan tidak ada penerangan sama sekali kecuali yang mengendarai motor, mobil cahaya baru muncul. Aku melewati jalanan pada saat maghrib, karena tidak berhenti dulu ada yang harus cepat pulang ke rumah dan menyelesaikan terpaksa pulang di saat jam-jam maghrib, kalau orang Sunda bilang sarepna. Tidak seperti hari-hari biasanya, aku merasa takut, kedinginan dan jalanan pun penuh embun. Tidak ada sama sekali motor dan mobil yang lewat di jalanan tersebut. Aku terus berdoa. Entah kenapa rasanya di jalan tersebut terasa lama dan panjang sekali sehingga tiba-tiba motor mogok. Namun atas izin Allah, alhamdulillah motor bisa hidup kembali dan aku pun meneruskan perjalanan. Perjalanan pengalaman begitu berkesan dan jadi pembelajaran. Memang seharusnya berhenti dulu dan mencari musola sebelum melewati jalanan gelap tersebut. Badan ini terasa mencekam, gimana tidak mencekam, sudah jalan angker dan jalanan tersebut menjadi tempat begal, jadi jalan rawan begal. Bagi kamu yang sering pulang malam hari, hati-hati, apalagi bagi perempuan jangan sendirian mengendarai motor. Jikapun hujan turun kamu saat di perjalanan dan jalanannya sepi, tidak ada rumah sama sekali, lebih baik kehujanan daripada harus berhenti. Fakta, ada kejadian di salah satu tempat yang memang jauh dari kediaman manusia, tak ada rumah sama sekali. Seorang bapak-bapak pulang dari tempat kerjanya dan melewati jalanan sepi tersebut dan tiba-tiba hujan datang. Dikarenakan hujan, bapak tersebut berhenti di tempat teduh. Tidak lama kemudian ada orang yang menghampiri tanpa dikenal dan ternyata begal, sehingga uang yang didapat dari majikannya tersebut hilang begitu saja. Siapapun yang membaca tulisan ini, sesulit apapun ekonomi, jangan pernah berniat untuk melakukan hal yang aneh atau menjadi seorang begal, ingat akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Akhirat lebih menakutkan dan mengerikan sehingga tidak akan ada orang yang menolong dirimu kecuali amal dan perbuatan baik semenjak hidup di dunia. Maka jadilah insan yang baik, walaupun setiap insan pasti mempunyai dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Ingat, jangan pernah melakukan hal tersebut, karena perbuatan tersebut tidak disayangi Allah SWT. Setiap gerak-gerik kamu Allah tahu, maka jangan sesekali berbuat Allah benci. Yang pernah melakukan mencopet atau mengambil hak orang lain, segera bertobat sebelum ajal menjemput kamu. Karena sesungguhnya Allah Maha Pemaaf. Sejahat apapun kamu, Allah pasti akan memaafkan. Cerita yang singkat namun semoga jadi pembelajaran berharga untuk hidup. Karena sejatinya hidup bukan untuk mencari kesenangan belaka, namun mencari belak untuk di akhirat kelak. Sekian cerita kali ini, jangan lupa like, berikan komentar dan subscribe channel Tanpa Jejak.